Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang diambil dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua. Kita gunakan buku Japan Version Basic kedua, edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini ya. Hari ini kita akan membahas bagian Mondai dari bab 36. Dai 36課の問題は94ページにあります。はい、始めましょう。Kita mulai dari soal yang pertama, soal listening atau cokai untuk audio filenya. Minasang bisa temukan di dalam CD audio file Minano Nihongo pada track 32. Kita awali dari pertanyaan pertama yang muncul yaitu Byoki ni naranai you ni nanika ki o tsukete imasu ka? Byoki ni naranai you ni, agar tidak jadi sakit. Agar tidak jadi sakit di sini maksudnya adalah agar tidak jatuh sakit. Nanika ki o tsukete imasu ka? Apakah berhati-hati pada suatu hal? Untuk pertanyaan ini saya berikan contoh jawabannya menggunakan jawaban yang iya. Yaitu yang pertama, misalkan, ya, saya berhati-hati pada makanan. Maka kalimatnya kita bisa gunakan hai. Berhati-hati pada makanan. Makanan bisa kita gunakan tabemono. Tabemono ni ki o tsukete imasu. Hai, tabemono ni ki o tsukete imasu. Pada bagian tsukete imasu ini kita gunakan pola kalimat teimas karena ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu hal yang kita lakukan dari dulu dan masih berulang, masih dilakukan hingga sekarang. Kemudian kita berhati-hati pada apa, ini menggunakan partikel ni. Tabemono ni ki o tsukete imasu. Contoh kalimat jawaban yang berikutnya. Iya, saya berhati-hati pada jam tidur. Karena kita tahu sendiri ya, bahwa yang namanya jam tidur itu juga memberikan pengaruh yang besar terhadap kesehatan kita. Jadi kita bisa gunakan kalimat hai. Jam tidur kita gunakan neru jikang. Neru jikang ni ki o tsukete imasu. Hai, nih bang, kanji ga yomeru you ni narimashita ka? Apakah sudah jadi bisa membaca kanji? Untuk pertanyaan ini ada kemungkinan dua jawaban. Yang pertama, iya, jadi bisa baca. Maka kita bisa gunakan kalimatnya hai. Yomeru you ni narimashita. Untuk bagian kanjinya yang menjadi objek di sini tidak perlu kita ulang ya minasang, karena sudah jelas tentang apa yang kita baca. Kemudian untuk jawaban yang lain misalkan tidak, belum bisa baca, maka kita bisa gunakan kalimat iye, mada, yome, maseng. Jadi di sini kita gunakan kata kerja bentuk bisa, ada yomeru, yomeru, atau kalau kita bilang tidak bisa, maka kita gunakan yang yome maseng. Sangbang, Nihongo no nyusu ga wakaru you ni narimashita ka? Apakah sudah jadi bisa mengerti berita bahasa Jepang? Untuk pertanyaan ini juga ada kemungkinan dua jawaban. Yang pertama, iya, jadi bisa mengerti. Maka kita bisa gunakan kalimat hai. Wakaru you ni narimashita. Untuk bagian bisa mengerti, ini kita tidak perlu menggunakan bentuk kanoke ya minasang. Tidak perlu menggunakan bentuk bisa. Jadi yang namanya mengerti, itu pasti kita bisa mengerti. Jadi kita cukup menggunakan bentuk kamus dari wakarima saja. Kemudian untuk respon negatif, satunya, tidak, belum bisa mengerti. Maka kita bisa gunakan iye, mada, wakarimaseng. Berikutnya, kita masuk pada soal listening atau cokai yang kedua, track 33. Di sini diawali dengan seorang laki-laki membuka percakapan, Denshi jisho itsumo motte irun desu ka? Apakah selalu membawa kamus elektronik? Kemudian orang perempuan menjawab, wakaranai kotoba ga sugu shiraberaremasu kara. Iya,
Karena saya segera bisa mencari kosakata yang tidak dimengerti. Chotto misete kudasai. Tolong perlihatkan sebentar. Karui desu ne. Ringan ya. Doko demo motte ikeru shi benri desu yo. Iya, lagi pula bisa dibawa pergi kemanapun. Dan praktis loh. Setelah percakapan selesai, kemudian muncul bunyi tut yang menandakan adanya pernyataan. Pernyataan yang muncul yaitu Onna no hito wa wakaranai kotoba ga sugu shirabereru you ni itsumo denshi jisho motte imasu. Selalu membawa denshi jisho, selalu membawa kamus elektronik supaya segera bisa mencari kosakata yang tidak dimengerti. Ini sesuai dengan isi bacaan ya. Tadashi kotae wa maru desu. Hai, nih bang, kaze yo hitang desu ka? Masuk angin kah? Kyo tsukete itang desu ga. Iya, saya sudah berhati-hati sih. Jadi di sini ada partikel ga, bisa kita artikan si. Kemudian orang laki-laki melanjutkan percakapannya, uche kaetara. Kalau pulang ke rumah, mazu teo arau yo ni suru to. Di sini kita artikan dari bagian to-nya terlebih dahulu ya minasang, yaitu bisa kita artikan kalau, kemudian baru kita ambil bagian mazu, pertama-tama, berusaha untuk mencuci tangan, kaze yo hikimasen yo, tidak akan kena masuk angin loh. Kemudian orang perempuan menjawab, so desu ka? Ja kore kara so shimasu. Begitukah? Kalau begitu, kore kara, mulai dari sekarang, so shimasu, ini kalau kita artikan jadinya panjang ya. Saya akan melakukannya seperti itu. Seperti itu di sini maksudnya adalah yang disarankan oleh orang laki-laki supaya tidak terkena masuk angin. Masuk angin di sini maksudnya adalah gejala flu ya minasang. Jadi ada demam, kemudian pilek, batuk, nyeri badan, seperti itu. Setelah percakapan selesai, kemudian muncul bunyi tut yang menandakan adanya pernyataan. Pernyataan yang muncul yaitu kore kara onna no hito wa kaze o hita toki. Mulai dari sekarang, kore kara, ketika toki, orang perempuan, kaze o hita, sudah terkena masuk angin. Teo arau yo ni shimasu, akan berusaha untuk mencuci tangan. Ini tidak sesuai dengan apa yang disarankan oleh orang laki-laki ya. Karena di sini menggunakan hita, jadi bisa kita simpulkan bahwa orang perempuannya ini sudah terkena masuk angin, sudah terkena flu, baru berusaha untuk mencuci tangan. Ini tidak sesuai dengan apa yang disarankan oleh orang laki-laki ya. Karena yang disarankan orang laki-laki ini adalah tindakan preventif atau tindakan pencegahan supaya tidak terkena masuk angin atau tidak terkena gejala flu. Desu kara tadashi kotae wa batsu desu. Hai, sambang. Mo Tokyo no sekatsu ni naremashita ka? Apakah sudah terbiasa dengan kehidupan Tokyo? Kita perhatikan di sini jika ada kata kerja naremas, terbiasa, kita terbiasa terhadap suatu hal itu harus menggunakan partikel ni. Kemudian orang laki-laki menjawab, iya. Kemudian orang perempuan lanjut bertanya, shokuji wa soto de surung desu ka? Makannya di luar kah? Di luar di sini maksudnya adalah beli makan di restoran. Kemudian orang laki-laki menjawab, iye, asato bang wa jibun de tsukutte imasu. Tidak, pagi dan malam saya membuatnya sendiri. Di sini kita lihat juga ada penggunaan pola kalimat teimas yang mana bisa digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang dari dulu masih berlangsung hingga sekarang. Kemudian ada lanjutan kalimatnya, yatto oishi mono ga tsukureru you ni narimashita. Yatto, akhirnya saya jadi bisa membuat makanan yang enak. Mono di sini ini mewakili arti dari tabemono atau ryori. Setelah percakapan selesai, kemudian muncul bunyi tut yang diikuti dengan kalimat pernyataan. Kalimat pernyataannya yaitu otoko no hito wa ryori ga dekimasen. Orang laki-laki tidak bisa memasak. Ini tidaklah sesuai dengan isi bacaan ya minasang, karena di sini dia
membuat masakannya sendiri. Jadi, Tadashi kotae wa batsu desu. Hai, Yongbang, percakapan ini terjadi di sebuah kantor. Diawali dari karyawan laki-laki mengucapkan salam, Ohayo, pagi, Kyo wa osoi ne. Hari ini datangnya lebih lambat daripada biasanya ya. Terjemahannya jadi lebih panjang ya minasang. Di sini sebetulnya hanya menggunakan kata sifat i osoi saja. Osoi ini memiliki arti lambat atau lama, tapi di sini kita artikan secara kontekstual bahwa si orang laki-laki ini berpendapat bahwa temannya, karyawan yang perempuan ini, dia datang lebih lambat daripada biasanya. Kemudian orang perempuan menjawab, asa, okirare nakatta no, nggak bisa bangun pagi. Okirare nakatta, tidak bisa bangun. Kemudian no di sini sama artinya dengan engdes, jadi lebih memperkuat maksud apa, kalimat apa yang dia sampaikan. Kemudian orang laki-laki melanjutkan percakapannya, kono jikan wa densha kondeiru desho, jam segini kono jikan. Keretanya penuh kan? Kemudian orang perempuan menjawab, sugoi rasyu. Iya, luar biasa padat banget. Maksudnya di sini arti secara literal, sugoi rasyu ini maksudnya adalah jam sibuk yang luar biasa. Kemudian dia melanjutkan, itsumo hayai densha de kuru yo ni shiteirun dakedo. Dakedo di sini bisa kita artikan padahal. Padahal aku selalu yoni shiteiru, berusaha untuk datang dengan menggunakan kereta yang lebih awal. Kata sifat hayai di sini yang artinya cepat, cepat maksudnya ini adalah kereta yang lebih awal datangnya. Setelah percakapan selesai, kemudian muncul bunyi tut, diikuti dengan kalimat pernyataan. Kalimat pernyataannya adalah onna no hito wa itsumo rashu no densha de kimasu. Orang perempuan selalu datang dengan menggunakan kereta jam sibuk. Ini tidak sesuai dengan isi percakapan ya minasang, karena di sini orang perempuan bilang bahwa itsumo hayai densha de kuru yo ni shiteirun dakedo. Jadi, tadashi kotae wa batsu desu. Berikutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Tugasnya adalah melengkapi kalimat dengan kata kerja yang tepat. Kata kerja yang kita gunakan di sini nanti akan menggunakan kata kerja bentuk kamus atau kata kerja bentuk nai, yang mana akan digabungkan dengan yoni dengan arti agar. Hai, rekara yonde mimashou. Yoku kikoeru yoni o kikoe de hanashite kudasai. Yoku kikoeru yoni, agar terdengar dengan baik. O kikoe de hanashite kudasai. Tolong bicara dengan suara yang keras. Suara yang besar di sini maksudnya adalah suara yang keras. Pada bagian kikoeru ini berasal dari kata kerja bentuk mas, kikoemas, terdengar. Kemudian reni, byoki ni naranai yo ni tabemono ni ki o tsukete kudasai. Agar tidak jadi sakit. Jadi di sini menggunakan kata kerja narimas, narimaseng. Dari narimaseng harus diubah menjadi naranai, tidak jadi. Tidak jadi sakit di sini maksudnya adalah agar tidak jatuh sakit. Tabemono ni ki o tsukete kudasai. Tolong hati-hatilah pada makanan. Nah, kita mulai dari ichibang. Goju metoru nani-nani yoni. Goju metoru nani-nani yoni. Natsuyasumi wa dekiru dake purue renshu ni iko to omotte imasu. Kalimat ini bisa kita artikan agar bisa berenang 50 meter. Pada libur musim panas, kemudian kita bisa ambil artinya dari paling belakang. Saya berencana untuk dekiru dake, sebisa mungkin pergi latihan ke kolam renang. Karena ini kita nantinya akan menggunakan kata kerja bisa berenang, maka kata kerja yang diperlukan adalah oyogemas. Oyogemas bisa berenang, harus kita ubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi oyogeru. Goju metoru oyogeru yoni. Hai, nih bang, kaze ga nani-nani yoni
Kusurio nonde yukuri yasumimasu. Di sini nanti kita perlu arti kalimat agar sembuh masuk angin. Kusurio nonde, saya minum obat. Lalu yukuri yasumimasu, beristirahat dengan santai. Kita akan memerlukan kata kerja sembuh. Sembuh kita bisa gunakan naorimasu. Naorimasu bisa kita ubah menjadi bentuk kamus menjadi naoru. Agar sembuh masuk angin. Kalau misalkan di sini minasang menghendaki kalimat agar bisa sembuh, maka kita bisa gunakan naoremasu, bisa sembuh. Dari naoremasu ini kita ubah menjadi bentuk kamus menjadi naoreru. Mau menggunakan naoru boleh, menggunakan naoreru juga bisa. Sambang, kibun ga waruku nani-nani yo ni fune ni noru mae ni kusuri o nonde okimasu. Di sini kita lihat ada penggunaan kibun ga waruku. Ini berasal dari kata kibun ga warui. Kibun ga warui yang kita artikan secara kontekstual pada nomor 3 ini memiliki arti mual. Jadi ini semacam gejala kita mabuk kendaraan, mabuk pada saat naik kapal. Nah, di sini kita harus menggunakan kata agar tidak jadi mual. Kemudian kalimat berikutnya tadi bisa kita artikan sebelum naik kapal. Okimasu di sini bisa kita artikan terlebih dahulu. Terlebih dahulu minum obat. Nah, kita kembali pada bagian tidak jadi. Menjadi kita gunakan narimasu. Kemudian kita harus menggunakan bentuk negatif ya, maka menggunakan narimaseng. Dari narimaseng harus diubah menjadi bentuk nai, yaitu menjadi naranai. Kibun ga waruku naranai yoni, agar tidak jadi mual. Yonbang, tomodachi ni au yakusoku nani-nani yoni teicho ni kaite okimasu. Di bagian awal ini nanti kita akan menggunakan arti agar tidak lupa dengan janji bertemu dengan teman. Teicho ni kaite okimasu. Okimasu di sini bisa kita artikan terlebih dahulu. Terlebih dahulu mencatatnya di buku agenda. Kita lihat kata kerja yang diperlukan adalah tidak lupa. Lupa kita gunakan wasuremasu. Bentuk negatifnya wasuremaseng. Bentuk nainya wasurenai. Tomodachi ni au yakusoku o wasurenai yoni, agar tidak lupa dengan janji bertemu dengan teman. Berikutnya soal nomor 4. Tugas kita adalah merangkai kalimat menggunakan yoni narimashita. Yoni narimashita di sini bisa kita artikan jadi bisa melakukan suatu hal. Kita lihat dari bagian contohnya terlebih dahulu. Pada bagian contoh nanti selalu ada kalimat yang ada di dalam kurung seperti ini. Dari kalimat yang ada di dalam kurung, bagian akhir kata kerjanya ini masih menggunakan bentuk mas yang biasa ya. Harus kita ubah menjadi bentuk kanoke. Dari tsukaimasu menjadi tsukaimasu. Dari tsukaimasu, kita tulis dulu supaya jelas. Dari tsukaimasu ini menjadi tsukaimasu, bisa menggunakan, baru diubah menjadi bentuk kamus tsukaeru, supaya bisa digabungkan dengan yoni narimashita. Kita lihat di sini ya, ada atarashi sofuto tsukaimasu, menggunakan software yang baru. Kita ubah kalimatnya menjadi atarashi sofuto ga tsukaeru yoni narimashita ka? Apakah sudah jadi bisa menggunakan software yang baru? Jadi di sini kalimat di dalam kurung kita ubah menjadi kalimat tanya, yoni narimashita ka? Dan jangan lupa untuk bagian partikel o kita ganti menjadi partikel ga, karena kita menggunakan kata kerja kanoke atau kata kerja bentuk bisa. Setelahnya kita lihat di bagian bawah kalimatnya ini ada titik-titik 3 seperti ini. Ini mengindikasikan ini adalah kalimat respon dari kalimat pertanyaan yang kita buat sebelumnya. Di sini diawali dengan hai, maka kita akan membuat kalimatnya dengan arti ia jadi bisa menggunakannya. Maka kalimatnya menjadi tsukaeru yoni narimashita. Re ni
Tempura o tsukurimasu, membuat tempura. Dari bagian tsukurimasu ini nanti harus kita gunakan bentuk kanoke atau bentuk bisa menjadi tsukuremasu. Dari tsukuremasu harus kita ubah menjadi bentuk kamus. Tsukureru. Partikel o-nya diganti menjadi partikel ga. Tempura ga tsukureru you ni narimashita ka? Apakah sudah jadi bisa membuat tempura? Kemudian untuk kalimat responnya di sini menggunakan ie ya. Jika menggunakan ie, maka kita bisa gunakan kalimatnya ada kata belum bisa melakukan suatu hal. Belum bisa membuatnya, maka kita bisa gunakan mada tsukuremasen. Jadi seperti itu cara kita untuk menjawab soal di bagian nomor keempat ini. Hai, ichiban kara yatte mimashou. Mari kita coba untuk mengerjakan dari nomor 1. Di sini ada kalimat Chopin no kyoku wo hikimasu. Memainkan lagu Chopin. Nah, di sini kita harus membuat kalimat pertanyaan menjadi apakah sudah jadi bisa memainkan lagu Chopin? Maka kita bisa gunakan kalimatnya lagu Chopin. Chopin. Chopin no kyoku. Kita lihat di sini kyokunya adalah objek, jadi partikel o diubah menjadi partikel ga. Kemudian dari kata hikimasu, kita gunakan bentuk kanoke, hikemasu. Dari hikemasu bisa memainkan, kita ubah menjadi bentuk kamus. Hikeru, baru ditambahkan yoni, narimashita ka? Kemudian untuk bagian jawabannya, hai, yatto. Yatto di sini bisa kita artikan akhirnya. Akhirnya jadi bisa memainkannya. Maka jawabannya menjadi yatto hikeru yoni narimashita. Hai, nibang. Nihongo no shimbun o yomimasu. Membaca koran, bahasa Jepang. Kalimat pertanyaan yang harus kita buat menggunakan kalimat apakah sudah jadi bisa membaca koran bahasa Jepang? Koran bahasa Jepang kita gunakan Nihongo no shimbun. Partikel o, penanda objek, harus kita ubah menjadi partikel ga. Yomimasu, membaca. Yomemas, bisa membaca. Dari yomemas diubah menjadi bentuk kamus, yomeru. Baru digabungkan dengan yoni narimashita ka? Kemudian untuk responnya, hai, kanari. Kanari di sini memiliki arti lumayan. Lumayan jadi bisa membacanya. Jadi bisa membaca. Yomeru, yoni, narimashita. Hai, sangbang. Pasokon de chizu wo kakimasu. Kakimasu di sini kita artikan menggambar ya minasang, tidak diartikan menulis. Menggambar peta menggunakan laptop. Kalimat pertanyaan yang perlu kita buat adalah, apakah sudah jadi bisa menggambar peta menggunakan laptop? Menggunakan laptop kita gunakan pasokon de chizu, partikel o dijadikan partikel ga, bisa menggambar. Kakimasu, menggambar. Kakemas, bisa menggambar. Dari kakemas diubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi kakeru. Kakeru yoni narimashita ka? Kemudian responnya adalah iye mada. Tidak, belum bisa menggambarnya. Maka kita bisa jawab dengan iye mada kakemasen. Hai, yongbang. Ryo shimasu. Memasak. Untuk kalimat tanyanya, ini lumayan singkat ya daripada yang sebelumnya. Apakah sudah jadi bisa memasak? Kita awali dengan kata ryori. Partikel o diubah menjadi partikel ga. Kemudian untuk shimasu, melakukan. Bisa melakukan kita gunakan dekimasu. Diubah menjadi bentuk kamus menjadi dekiru supaya bisa digabungkan dengan yoni narimashita ka? Kemudian untuk responnya, demo, mada kantana ryori shika. Kita lanjutkan nanti. Kita akan menggunakan kalimatnya, iya, tapi cuma masih
bisa membuat masakan yang sederhana saja. Karena di sini menggunakan shika, jadi kita harus menggunakan kata kerja bentuk negatif, yaitu dekimasen. Jadi hanya menambahkan dekimasen saja. Demo, mada kantana ryori shika dekimasen. Cuma bisa membuat masakan yang sederhana saja. Soal yang kelima, tugas kita adalah melengkapi kalimat dengan kata kerja yang tepat. Kata kerja yang kita gunakan nanti adalah kita harus memilih dari kata kerja yang sudah disediakan di dalam kotak ini ya minasang. Selain kita memilih, kita juga harus menyesuaikan formatnya supaya bisa digabungkan dengan yoni shimasu, yoni shite kudasai, atau yoni shite imasu. Pola kalimat yoni shimasu ini memiliki arti berusaha untuk melakukan suatu hal. Nanti kita bisa gunakan kata kerja itu bentuk nai atau bisa juga diubah menjadi bentuk kamus. Kita lihat terlebih dahulu dari bagian contohnya. Shikai no jikan ni zettai ni okurenai yoni shite kudasai. Kalimat ini memiliki arti tolong usahakan untuk benar-benar tidak terlambat. Di sini ada zettai ni. Benar-benar tidak terlambat pada jam ujian. Jadi di sini harus menggunakan kata kerja okuremas, terlambat, diubah menjadi bentuk nai, yaitu menjadi okurenai. Reni, mainichi asa gohan o taberu yoni shite imasu. Setiap hari berusaha untuk makan pagi. Di sini menggunakan kata kerja tabemas. Tabemas harus kita ubah menjadi bentuk kamus, menjadi taberu. Supaya kita bisa memilih kata mana yang tepat, bentuk mana yang tepat, kita harus memahami konteks kalimatnya. Dengan cara memahami semua arti dari kosakata yang digunakan dalam sebuah kalimat. Kita lihat terlebih dahulu artinya dari masing-masing kata kerja yang disediakan. Di sini ada choking shimasu, menabung. Arukimasu, berjalan kaki. Migakimasu, menggosok. Murio shimasu, memaksakan diri. Sekarang kita coba cek jawabannya dari Ichiban. Shokuji no ato de kanarazu ha o nani-nani yoni shite kudasai. Di sini kita nanti akan mengartikan kalimatnya setelah makan. Shokuji no ato de. Tolong usahakan untuk selalu menggosok gigi. Menggosok gigi kita gunakan migakimasu. Dari migakimasu harus diubah menjadi bentuk kamus supaya bisa digabungkan dengan yoni kudasai, migaku. Kanarazu hao migaku yoni shite kudasai. Pada bagian kanarazu di sini bisa kita artikan selalu. Arti panjangnya adalah pastikan untuk selalu supaya nanti kita tidak tertukar dengan kata keterangan itsumo yang juga memiliki arti selalu. Hai, nih bang. Byoki ni naru to taihen desu kara amari nani-nani yoni shite kudasai. Kalimat ini bisa kita artikan dari bagian frase kalimat awalnya tadi ya, di bagian ini. Karena akan kesusahan jika menjadi sakit, tolong usahakan untuk tidak terlalu memaksakan diri. Memaksakan diri di sini kita gunakan murio shimasu. Karena kita menggunakan arti tidak, maka bagian shimasnya ini harus diubah menjadi bentuk nai. Amari murio shinai yoni shite kudasai. Sambang, maitsuki 2,000 yen nani-nani yoni shite imasu. Kalimat ini nanti bisa kita artikan maitsuki, setiap bulan berusaha untuk menabung sebanyak 20.000 yen. Menabung kita bisa gunakan choking shimasu. Choking shimasu harus kita ubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi choking suru. Hai, yombang. Yoru wa abunai desu kara ano michi o nani-nani yoni shite imasu. Kita artikan dulu dari bagian awalnya. Karena malam hari berbahaya, saya berusaha untuk tidak jalan kaki di jalan itu. Tidak jalan kaki, kita gunakan arukimasen. Dari arukimasen harus kita ubah menjadi bentuk nai, yaitu menjadi arukanai. Ano michi o arukanai yoni shite imasu.
Hai, saigo desu. Yang terakhir, nomor 6, tugas kita adalah menjawab soal berdasarkan bacaan. Pertama-tama, kita cek terlebih dahulu arti dari masing-masing kalimat dari bacaan ini. Dimulai dari judulnya, yaitu norimono, kendaraan. Mukashi wa toi tokoro e mo aruite ikimashita. Mukashi, dahulu kita pergi dengan jalan kaki, sekalipun ke tempat yang jauh. Uma ya chisai fune wa tsukatte imashita ga. Kuda atau kapal kecil bisa digunakan. Kemudian di sini ada ga, bisa kita artikan tapi. Tapi ikeru tokoro wa sukunakatta. Tempat yang bisa dituju itu sedikit. 15世紀には船で遠くまで行くようになりました。Pada abad ke-15, jadi bisa pergi hingga jauh dengan menggunakan kapal. ヨーロッパの人は船で遠い国へ行って、orang Eropa pergi ke negara yang jauh dengan menggunakan kapal. Mezurashi mono motte kairimashita. Lalu membawa pulang barang yang mezurashi, barang yang langka. 90世紀に汽車と汽船ができました。Pada abad ke-19 telah ada kereta uap dan kapal uap. Untuk kereta uap ini adalah kisha, kemudian kiseng ini adalah kapal uap. Ose no hito ya taksan no mono ga hakoberu you ni narimashita. Jadi bisa mengangkut hakoberu. Jadi bisa mengangkut barang yang banyak atau orang yang banyak. Gaikoku e iku hito mo oku narimashita. Orang yang pergi ke luar negeri pun jadi banyak. 20世紀になってsetelah abad ke-20, hikoki ya jidosha ga ryo dekiru you ni narimashita. Jadi bisa menggunakan mobil atau pesawat. Ima wa hikoki ya kuruma de jiyu ni suki na tokoro e ikemasu. Ima wa sekarang kita bisa pergi ke tempat yang disukai dengan bebas, jiuni, dengan menggunakan mobil atau pesawat. Sugi no yume wa uchu desu. Mimpi berikutnya adalah luar angkasa. Dare demo uchu e ikeru you ni naru deshou ka? Naru deshou ka? Apakah mungkin dare demo siapapun akan bisa pergi ke luar angkasa? Tsuki de aoi chiki o minagara shokuji dekiru you ni naru kamosiremasen ne. Mungkin kamosiremasen. Mungkin kita jadi bisa makan minagara sambil melihat bumi yang biru di bulan ya. Setelah memahami isi bacaan, sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam tabel di bawah bagian bacaan. Kita amati pada tabel paling kiri, kolom paling kiri ini merupakan keterangan waktu. Jadi mulai dari Mukashi, kemudian abad 15, abad 19, sekarang itu keadaan transportasi seperti apa. Kemudian kolom berikutnya sebelah kanannya ini kita harus isi dengan nama kendaraan berdasarkan waktu yang diceritakan di dalam bacaan. Dan yang terakhir di sini kita harus bisa menggambarkan kondisinya menggunakan pola kalimat yoni narimashita. Jadi bisa melakukan suatu hal. Kita lihat dari contohnya. Untuk waktunya adalah Mukashi, dahulu. Alat transportasi yang digunakan adalah uma, kemudian ada chisai fune, perahu atau kapal yang kecil. Kemudian kondisinya di sini menggunakan kalimat tempat yang bisa dikunjungi sedikit. Maka kalimatnya menjadi ikeru tokoro wa sukunakatta desu. Ikeru tokoro, tempat yang bisa dikunjungi. Kita coba isi dari Ichiban. Untuk nama alat transportasinya menggunakan perahu atau kapal. Kita gunakan fune. Kemudian kondisinya adalah jadi bisa pergi sampai jauh. Sampai jauh kita bisa gunakan toku made. Toku made bisa pergi. Ikemas.
Dari ikemas harus kita ubah menjadi bentuk kamus, ikeru. Tokumade ikeru yo ni narimashita. Nibang. Untuk alat transportasinya ada kereta uap, kita gunakan kisha. Kemudian untuk kapal uapnya kita gunakan kiseng. Kondisinya yaitu jadi bisa mengangkut banyak barang atau banyak orang. Di sini kita awali terlebih dahulu untuk membuat kalimatnya dari bagian banyak orang. Oze no hito ya. Kemudian ada banyak barang. Taksang no mono ga. Bisa mengangkut. Hako beru. Hako beru ini sebetulnya berasal dari kata kerja hako bimas yang artinya adalah mengangkut. Bisa mengangkut maka kita gunakan hako bemas. Bentuk kamusnya adalah hako beru. Oze no hito ya takusan no mono ga hako beru yo ni narimashita. Sangbang. Untuk istilah mobil di sini saya gunakan jidosha atau minasang bisa juga gunakan kuruma ya. Kemudian untuk pesawat kita gunakan hikoki. Kondisi yang terjadi pada saat ini adalah kita menjadi bisa pergi kemanapun dengan bebas. Dengan bebas kita bisa gunakan jiyuni. Jiyuni. Doko demo ikeru yo ni narimashita. Hai minasang, kyou no benkyou wa mou owarimashita. Belajar hari ini sudah selesai. Otsukare sama deshita. Terima kasih atas kerja kerasnya, dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasang masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan Moudai dari bab 36 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi minasang yang memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa dikirimkan ke Instagram pribadi saya, ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke official Instagram Yasashi Nihongo, yang manapun nanti akan saya coba untuk membalasnya. Dan bagi minasang yang mencari info pembelian buku bahasa Jepang yang bisa dilakukan secara online, secara praktis, aman dengan produk yang 100% original, silakan bisa hubungi Instagram @thejapanscribe. Bisa juga minasang konsultasi dengan admin The Japanscribe melalui WhatsApp dengan nomor yang ada di sini ya. Nanti mereka bisa membantu minasang untuk memilihkan buku mana yang sesuai dengan kondisi minasang saat ini, supaya nanti tidak salah beli ya. Oke minasang, sekian dulu untuk materi kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, mata ne. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab 37. Pilihan terbaik untuk kalian yang pengen lulus uji kompetensi JFT Basic. Buku belajar persiapan menghadapi JFT Basic dalam 35 hari. Tersusun sistematis mulai dari materi dan soal disusun berdasarkan kerangka CEFR dan Kendo level A2 JF standar dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar Indonesia. Lembar jawab digital yang bisa diakses melalui handphone berikut dengan audio dan digital scoring. Dan aplikasi keren lainnya untuk kalian makin pede hadapi ujian JFT Basic.